Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau alaskan pertemuan kami melalui diskusi Zoom ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, kita akan melihat di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" "Sesamaku manusia," jawab Yesus, "adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Terima kasih. Wah, lancar Pak Rompe, Pak Niki ini. Terima kasih. Kita akan pakai bagaimana cara menerapkan, tapi kita tidak akan konsentrasi ke Lewi dan imam, karena pasti ini semua orang sudah pada tahu ini perumpamaan ini. Kita akan konsentrasi ke orang Samaria, bagaimana dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus gambarkan di sini. Ada 3 cara kita berpikir untuk melaksanakan apa yang kita dengar atau kita pelajari tentang firman Tuhan. Normatif perspektif. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar yang kita pelajari, yang kita dengar. Ini menjadi dasar cara berpikir kita, sehingga kita akan masuk ke di bawah ini situasional perspektif. Jadi dasar dari apa yang kita pelajari atau kita dengar dari firman Tuhan, bagaimana kita terapkan di dalam situasi kita yang kita lagi sedang hadapi untuk menerapkan firman Tuhan yang kita pelajari atau kita sudah tahu. Begitu ada situasi yang kita hadapi, bagaimana kita terapkan. Nah, itu situational perspektif. Kemudian untuk menerapkan ini harus dari hati yang tulus dan penuh kasih. Nah, itulah yang disebut eksistensial atau spiritualitas kita. Jadi pertama, bagaimana firman Tuhan menjadi standar yang kita sudah pelajari dan mungkin kita sudah hafal. Tapi kalau cuma hafal, tidak ada gunanya. Seperti Yakobus bilang,
iman tanpa perbuatan mati. Nah, oleh karena itu apa yang kita tahu, kita akan terapkan di situasi yang kita hadapi. Karena lain kali kita hadapi situasi yang gawat misalnya, kita tidak terapkan justru pingin mau lari atau pingin ke hal-hal yang lain. Karena tidak teringat apa yang harusnya menjadi kekuatan kita. Tetapi untuk menangani situasi ini, tentu saja dari motivasi kita yang murni. Nah, itu bagaimana spiritualitas kita. Ini dasarnya. Nah, kita akan masuk di gambaran kedua. Nah, ini contoh Lukas tadi ya. Jadi pertama kan normatif. Dalam penerapannya, apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari? Bagaimana menerapkan? Ada 3 orang ya. Lewi lewat, ahli Taurat lewat karena takut resiko. Karena itu bahaya sekali ya. Karena itu banyak penyamun dan karena itu dia turun dari Yerusalem, turun ke Yeriko. Ini jalannya berliku-liku dan pada zaman itu. Jadi sangat berisiko. Nah, di dalam cerita ini, firman Tuhan secara jelas menyatakan di Lukas 10 ayat 27 tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Samaritan ini dihadapkan oleh situasi di mana dia lihat ada seorang yang cilaka yang sangat memerlukan bantuan. Yang 2 lewat, padahal itu tokoh agama. Si orang Samaria melihat ada orang yang sangat memerlukan bantuan karena hampir mati, dirampok habis-habisan, dipukul. Sedangkan si ahli di orang Lewi sama imam itu lewat karena takut resiko. Untuk menerapkan apa yang Tuhan Yesus bilang di normatif tadi, dari cerita yang kita baca tadi, panikotanya. Nah, orang Samaria menerapkan hukum pada situasi spesifik yang kritis. Dia melihat seseorang yang rentan, yang jelas sangat membutuhkan bantuan dan tindakannya dipandu oleh fakta-fakta spesifik yang ada di lapangan. Jadi bagaimana dia harus menolong, dia naikkan justru orang itu di keledai, dia yang tarik bawa ke kota yang Yeriko untuk dibawa ke penginapan untuk dirawat. Dia mendengar firman, bagaimana dia terapkan di situasi yang sulit. Dia tidak peduli orang lain tidak melakukan, tapi dia terdorong karena apa yang dia tahu di atas adalah dasar firman yang dia harus lakukan. Nah, kita lihat di berikutnya, bagaimana dia punya spiritualitas sehingga dia bisa melakukan. Apa motivasinya? Dan motivasi itu merupakan mekanisme pengawasan. Karena motivasi itu harus ditindak menerapkan sesuai didorong oleh kasih dan karakter yang saleh. Jadi spiritual seorang itu melakukan firman Tuhan di situasi yang begitu sulit untuk membantu orang, itu harus didorong oleh kasih dan karakter yang murni. Nah, itu sebabnya di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi spiritualitas dia melakukan itu karena dia tergerak oleh belas kasihan. Imam ini kan sangat menguasai ini firman ini, tapi kenapa mereka lewat? Karena mereka takut risiko dan mereka mementingkan diri sendiri. Nah, sedangkan ini orang Samaria yang boleh dikata bermusuhan dengan Israel. Memang Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini sangat kontras ya. Orang Lewi sama imam itu orang Israel, orang yang cilaka itu orang Israel. Harusnya mereka membantu sesuai dengan firman yang mereka tahu, tetapi mereka lewat. Keputusan orang Samaria tergerak hatinya yang penuh kasih dan belas kasihan, sesuai Lukas 10:33, menggambarkan karakter batin yang berbudi luhur, yang mendorong perbuatan baiknya. Tindakannya mengalir dari hati yang ingin hidup dengan cara yang memuliakan Allah dan menyenangkan Tuhan. Seperti yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kita mau melakukan berarti iman hidup. Tadi ada di dalam Alkitab kan dinyatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Dan ini hukum yang utama kasihlah dan terutamakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang kedua ini kasihlah sesamamu manusia. Ini tergantung semua kita para nabi ya. Nah, bagaimana kita terapkan ini? Sering kita malah membenci. Berarti kita belum bisa menerapkan kan? Saya barusan mendengar si Muhammad Kaceh di interview, dia dipukul, dibiarkan. Jadi polisi-polisi itu pada saat itu membiarkan dan gembok-gembok penjara itu dibuka untuk sengaja mereka bisa menganiaya si Kaceh. Dan luar biasanya salah satu yang Kaceh sangat menderita itu dia dikasih makan tinja ya. Dipukul, ada yang pegang tangan, ada yang suruh buka mulut, tutup mata, dikasih makan tinja. Tetapi setelah dia bikin kesaksian, dia berpelukan dengan tuh jenderal itu. Kenapa dia bilang begitu? Dia ingat firman, ada di Matius 6 kan, barang siapa tidak mengampuni orang yang melakukan kejahatan bagi kamu, Bapamu di surga tidak. Ya. Ada prinsip yang dia pelajari, yaitu normatif perspektif, dia terapkan di dalam situasi yang sulit. Dia bilang sulit sekali ini untuk memeluk orang yang kasih tinja. Lain lagi kalau cuma tempeleng, ini kasih tinja dan disuruh makan lagi. Bayangkan itu sadisnya luar biasa ya. Dia terapkan ini di dalam situasi yang sulit. Karena dia sudah didorong oleh hati yang mau menuruti firman. Itulah eksistensi spiritual dia. Jadi mungkin kita jauh lebih dulu Kristen dari dia. Tapi dia itu menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita barangkali yang sudah lama belajar, lain kali tidak menerapkan apa yang kita ketahui. Pak Pendeta tambahkan. Perumpamaan yang kita baca atau kita dapatkan pada saat ini ya, selain apa yang diuraikan oleh Roli dengan 3 perspektif itu, saya pikir juga ada satu hal yang jujur sampai dengan saat ini, pendeta sekalipun belum tentu dia dapat berbuat seperti orang Samaria itu, yaitu berkorban. Betapa luar biasa orang Samaria ini, dia tidak melihat dengan belas kasihan, tapi dia mengangkat, menaruh ke atas keledainya, dibawa ke tempat penginapannya, kemudian dia membayar biaya merawatnya. Bahkan kalau ada kekurangan, dia bilang ditanggulangi dulu, nanti dia pulang, dia akan lunasin. Ini saya pikir sampai dengan saat ini menjadi satu pergumulan. Bahkan seorang pendeta pun pada masa sekarang ini tidak ada lagi sifat berkorban. Tidak ada lagi saat mungkin memperhatikan, mungkin pergi berdoa, mungkin, tetapi lebih daripada itu mungkin sudah tidak. Sudah sangat jarang kita melihat orang seperti Samaria ini. Betapa luar biasanya ungkapan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu menceritakan tentang bagaimana ia harus mengasihi Tuhannya, mengasihi sesama manusianya. Saya pikir bahwa ini mengetuk hati kita, sekalipun kita sudah dalam usia lanjut, untuk memiliki kepekaan, ya, sensitif untuk peduli kepada orang lain. Kita boleh memiliki perspektif yang luar biasa, normatif, situasional, eksistensial, yang betul-betul memang menjadi kita punya dasar yang kuat, penerapan yang harus kita lakukan. Kemudian ada pemikiran yang betul-betul memikirkan akan penderitaan orang lain. Percuma kita menjadi orang percaya, percuma kita berbicara, berkhotbah yang menggebu-gebu, tetapi hati tidak punya belas kasihan. Hati tidak punya sedikit pun rasa pengorbanan untuk berkorban. Dan biarlah kiranya apa yang kita dapatkan pada saat ini dengan perumpamaan ini boleh mengetuk hati kita untuk menjadi seperti orang Samaria itu. Sekalipun tantangannya begitu berat, tidak begitu mudah bagi orang Samaria ini, karena
Orang Samaria dengan orang Yahudi itu sendiri bermusuhan waktu itu. Jadi masing-masing punya tantangan. Kalau dilihat oleh sesamanya ada risiko, ya. Paling tidak bisa mungkin diejek, dihina, selain daripada musuhin. Seperti apa yang sudah dialami oleh siapa itu yang di Aceh, Muhammad Aceh. penjara, ya kan? Betapa pengorbanan yang begitu besar harus dia lakukan. Menyangkali diri artinya, waduh, kalau mungkin saya mengalami seperti itu, mungkin dalam hati lebih baik mati aja. Betapa luar biasa yang harus dia ingat apa kata firman Tuhan, harus dia lakukan, dan dia menghadapi itu di lapangan, di penjara, dimanapun dia diperlakukan dengan begitu sadis dan begitu terhina, begitu dia harus melewati semuanya itu. Kemudian dia harus berkorban lagi, karena dia harus mengampuni. Bahkan dia memeluk jenderal itu. Wah, saya pikir bagi kita mungkin belum tentu kita dapat lakukan seperti itu. Tapi ya dengan kekuatan, bermohon kekuatan daripada Roh Kudus, boleh memberikan kita orang ketegaran, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup yang seringkali memang sulit. Silakan ada yang mau tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Di Matius 6 ayat 14 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi prinsip ini itu normatif, perspektif yang dia kuasai, dia sudah hafal, dan itu dia terapkan di dalam situasi dia. Di mana dia dipukul, dikasih tinja, dan dia kalau dengar dia punya kesaksian, 1 tahun dia itu lumpuh di dalam penjara. Nah, cuma untungnya waktu dia lumpuh itu, dia tidak disatukan di orang penjara, sehingga dia kasih di klinik. Jadi itu barangkali ada salah satu keuntungan. Tetapi ada mujizat-mujizat yang dia bisa sembuh, tetapi setelah dia keluar pun, dia nggak terlalu jelaskan, tapi rupanya dia ada masalah juga di soal dia punya rumah kali. Kayaknya adiknya atau istrinya yang sudah, sehingga dia bilang dia waktu ditanya tinggal di mana Pak Kace, oh tinggal di jalan. Tapi itulah tantangan dia untuk yang Union with Christ itu ada di seperti Holyfield pakai ayat yang Filipi 4 ayat 13 atau yang mana segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, itu yang diberikan Tuhan Yesus kekuatan kepada KC, sehingga kita sendiri tidak mampu barangkali. Tapi pada waktu barangkali kita akan hadapi seperti itu, akan dimampukan oleh Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan satu pencobaan atau ujian melebihi dari kekuatan kita. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Ya, silakan ada tanggapan, karena ini ringkas tapi ini sangat penting karena ada contoh-contoh. Itu mengingatkan saya waktu saya dalam pertempuran di Tambulinas, di bawah kawan-kawan. Nah, di sana kita dihadapkan kepada panser dan satu-satunya pemegang basoka cuma kita. Jadi kita berkewajiban mesti hancurkan itu panser. Dan untuk itu saya dikawal oleh satu regu dari Batalion O, jago-jago tempur yang mau mengawali kita supaya kita boleh masuk dalam area 60 meter dari jarak panser, agar kalau menembak basoka ini dia lurus bisa capai itu sasaran. Tapi orangnya tidak sangka sama sekali pertahanan lawan itu lengkap sekali dorang pe water mantle. Jadi waktu dorang tahu itu basoka sedang maju, itu dorang laber itu semua sampai tuh kusuk-kusuk putus.
Itu pengawal-pengawal for kita semua yang jago-jago opok semua rubuh. Jadi kita kena di dada dengan tangan, tapi kita lihat tuh di tangan tuh darah yang paling kita pakai handuk kecil ikat supaya ramas darahnya mengalir. Tapi kita nih tahu bagaimana kita mau mundur lagi karena pertama basoka itu sensitif sekali bisa meledak. Tapi kita tahu musuh semua dapat apa kita, jadi kita taruh begitu tuh granat supaya kalau dorang angkat tapi mayat, dorang meledak sama-sama dengan tuh basoka. Nah, tapi ternyata datang dari belakang, langsung tidur di atas pak kita. Dia dengan DP couple ring, dia ikat orang dua, dia meraih apa kita mundur. Nah kita sendiri ini tahu siapa dia karena tatu tutup muka sambil kita pedara mengalir terus. Nah dalam keadaan begitu kita dapat ingat ini orang Samaria ini. Dia melakukan itu karena dia lihat itu parahnya orang. Karena kan iman itu cuma lewat dari seberang. Dia kan tidak melihat parahnya orang itu. Begitu juga si orang Lewi. Tapi Samaria ini dan lihat sepenuhnya betapa parahnya dan dia sebentar lagi mau mati. Terpanggil oleh sebentar lagi dia mau mati, dia lupa DP bahaya. Seperti itu Imam dan Lewi itu dalam perjalanan mereka penuh dengan ketakutan terhadap penyamun. Tapi orang Samaria ini segala ketakutan itu sudah ditutup oleh ingin menolong orang ini yang hampir mati. Jadi dia berikan segala kemampuannya karena dia mampu. Nyala gampang angkat tuh orang taruh di atas keledai. Di keledai. Tapi ada ilmu dan ilmu itu selalu datang pada saat Roh Kudus sudah bekerja. Yeah. Dia tundukkan itu keledai barubu, kon dia taruh tuh itu tubuh dari itu, kon dia kasih berdiri itu keledai. Nah segala apa yang dia punya dia mau kerahkan untuk menolong. Sehingga dia lupa dia kepentingan diri sendiri. Yeah. Karena panggilan untuk menolong yang kita alami, orang yang datang turun ke kita nih tahu siapa dia sampai dia dah tarik ke kita 25 meter ke belakang baru dapat pohon untuk berlindung, baru kita tahu siapa. Itu karena dia juga yang bilang DP nama. Dia cuma datang untuk selamatkan pak kita mundur. Itu tekad orang kalau memang mau berbuat sesuatu yang baik, kuasa Tuhan turut bekerja dari orang. Kira-kira begitu. Ya, bagus contohnya. Ada lagi yang Bro Niko bilang tadi setelah kawan-kawan baru kayu uwi kali, bukan? Oh, Tombasian, iya. Tombasian. Kita kena di Tombasian atas. Ya, setelah kayu uwi Tombasian ya. Iya. Diorang baru di belakang kampung Tombasian ada satu lapangan, bukan lapangan sebenarnya, kobong kelapa. Jadi tabu kadang boleh bilang. Bayangkan kita dah lihat tuh kusu-kusu tak potong-potong dan peluru. Wah, termantap. Banyak kayu-kayu tuh rumah tuh. Kayu apa tuh rumah? Tombasian. Iya. Sampai cempaka. kita tuh pemedan geregu petaripang keluar. Aduh. Tapi ya, yang dah tolong pak kita ternyata DP nama Oli Thomas. Tapi karena itu Samaritan sangat terkenal ceritanya sampai ada organisasi Samaritan ya di mana-mana. Kayak di sini kan si anaknya Billy Graham yang menjadi Frankie Graham. Ya, Frankie Graham yang menjadi pimpinan dari Samaritan. Bayangkan orang ada pikul pak kita melalui apa itu di atas, ada padang pasir dan kong lewat sampai ke Rano Ketang, apa dia nama. Jadi dorang pikul pak kita dari situ sampai ke Rano Yapo. Nah itu ada seorang peneliti peperangan itu dong bilang
Siapa kok ngana dorang mau angka begitu jauh, padahal ngana boleh titipkan aja kepada pasukan lain, karena betapa dorang mesti menyeberang sungai dan lain-lain. Itu banyak sekali menyita apa Tenaga. tenaga. Tetapi dorang menyanyi dengan segala lagu-lagu apa perang sambil bawa Pak kita sampai di Ranoyapo. Nah, mungkin dengan apa yang orang bahas sekarang ini ya, kalau kita sudah mulai mendengar ada firman Tuhan yang kita sudah kuasai, nah bagaimana kita terapkan di situasi? Ini Hari mau bertanya atau kasih pendapat. Oh, nggak tuh ada baca waktu itu. Jadi banyak orang Kristen belajar firman, bahkan sampai mungkin doktoral, tapi mereka hebat di pengetahuan, tidak di dalam prakteknya. Ya. Banyak orang kan misalnya ada orang mau dalam perjalanan, padahal orang butuh, tapi oh ya kita kasih apa? Yang dikasih doa aja. Maksudnya kalau dia perlu, oh ya kita doa. Padahal orangnya berada, jadi pengetahuannya luar biasa itunya. Betul. Ya. Itu yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati adanya. Martin Lloyd Jones. Ya, ini Martin Lloyd Jones, dia bilang begini, kenapa kita sering frustrasi yang amat sangat ya? Karena ternyata kita sering ada situasi yang kita hadapi yang sangat kritis, kita mendengar dari diri kita sendiri. Jadi listen to ourselves. Padahal yang perlu kita lakukan yaitu mendengar dari firman. Tetapi kenapa kita selalu mendengar dari hati kita? Nah, itu emosi yang mengatasi. Jadi aduh kenapa ini begini, ini begini. Bahaya ini. Nah, itu kan kita dengar dari diri sendiri. Padahal si Martin Lloyd bilang, diri kamu harus mengatakan firman yang kamu pelajari itu. Nah, itu cara salah satu untuk mempraktekkan. Karena sering kita kalau di dalam situasi yang gawat, kita mendengar dari diri kita sendiri. Wah, gawat ini, cilaka ini, nggak ada jalan keluar ini. Nah, itu kan kita dengar dari perasaan kita. Sehingga kita lain kali jadi buta, lain kali nggak tahu mau bikin apa. Padahal menurut si Martin Lloyd Jones ini, jadi jangan kita mendengar dari apa kata perasaan kita dari dalam melihat situasi, harus katakan firman kepada kita. Jadi jangan mendengar dari dalam, tapi dengar dari luar, yaitu firman yang kita pelajari, dengar dan kuasai. Mari kita terapkan di dalam situasi kita. Sehingga kita tidak akan mendengar dari perasaan kita apa situasi yang kita hadapi. Ya mungkin orang Lewi sama imam, dia mendengar, oh bahaya ini. Menolong ini ada waktu, ini bisa ada penyamun. Wah, safe saja. Nah, itu kan dia dengar dari hati dia, dan dia lebih mengutamakan keselamatan dia. Padahal yang pelajaran Samaritan ini kan bagaimana menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.